Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqqaha fi dinihi man istafahu min ibadihi. Nusalli wa nusallimu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'du. Saya hormati jajaran pengurus GKM Masjid Jami Al-Huda, kita bersama Bapak Ustaz Marja Sakit, Bapak Ketua DKM Bapak Ustaz Iwan, Bapak Guru Dede Kurniawan, saudari, para hadirin jamaah Masjid Jami Al-Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pengajian bulanan. Alhamdulillah 2 bulan. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di silaturahim di masjid yang mulia ini, dari Cibutur Lampau sampai Cibutur Lampau. Mudah-mudahan aktivitas kita pada malam hari ini merupakan aktivitas yang berberkah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang kumpul di sini bersama-sama dalam rangka thalathul ilmi termasuk orang-orang yang dimudahkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, untuk belajar agama, maka Allah akan mudahkan jalan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan kepada tauladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi lagi kalau mulut, karena kalau masih ya depannya biasanya kalau mulut, ya mulut masih sekali gitu. Iya, saya ngomong seorang ada orang itu bos, jadi gitu, kelihatan. Biasanya orang apa? Jadi saya begini kan itu. Di sebelah itu. Ya geser. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita malam hari ini enggak lanjut kita pikir yaitu habis belajar umum. Para hadirin sekalian, ini kita yang ngaji ada yang kepala 8 aja.
Tentunya kita semua yang hadir pada malam hari ini maupun saudara-saudara kita di luar sana semakin hari waktu yang Allah berikan buat kita di dunia ini tentunya akan semakin berkurang. Oleh karena itu, satu kegiatan yang sangat baik dan bermanfaat ketika masjid kita ini mengadakan pengajian. Tentunya sebagai wadah dan sarana bagi kita semua yang masih diberikan kesempatan oleh Allah menghirup udara, bisa bernafas, agar bisa mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang baik. Tentunya aktivitas positif, kegiatan yang positif itu atau yang berpahala bukan hanya di dalam masjid ini. Kita dimanapun berada, mau di dalam masjid, mau di luar masjid, kita di rumah maupun di tempat kerja, dimanapun kita berada itu bisa menjadi ladang amal soleh buat kita semua. Tentunya hal-hal yang berpahala, hal-hal yang dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, itu semua aktivitas yang memang diperintahkan dan diajarkan oleh agama dan bermanfaat buat sesama. Pahala yang ingin kita dapatkan dari Allah bukan hanya dengan melaksanakan sholat, bukan hanya melaksanakan puasa, bukan hanya berzikir, bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya di majlis-majlis. Kalau begitu maknanya pahala kita dikit banget. Ya, 8 ke masjid kita paling berapa kali ya? Ini rajin, ini lagi pada sembahyang 5 waktu ini. Paling ke di masjid 10 menit ya, pulang ya. Apa sikir-sikir udah 15 menit. Sehari semalam 5 waktu dari 24 jam waktu kita paling buat ibadah hanya sejam dah ya, 25 hanya 20 menit ya 2 jam dah, 2 jam hanya sedikit masuk di kita. Kalau kita hitung-hitung ibadah kita, pahala kita hanya ngandelin sholat 5 waktu ya, tentunya hanya sedikit pahala kita. Itu dia kalau khusus bayarnya. Kadang-kadang Allah Akbar di pikiran bermana gae, ya orang yang disini ya. Ini alhamdulillah khusus semua. Ini orang yang mikirin beras, orang yang mikirin bayaran bocah, orang yang mikirin kali namanya besok mau kemana, dia mau kondangan, duitnya belum ada. Apalagi udah dekat Agustus ini, 17 Agustus, namanya panitia udah mulai ada pikirannya. Ya, itu semuanya mikirin 17 Agustus itu, mikirin lomba, ya, udah mana-mana. Ya segala mikirin
makan kerupuk, ya, ada panggung gembira, itu lagi sembahyang itu. Tentunya kalau kita ngandelin sembahyang kita, berapa mana? Berapa orang kita kira-kira? Menjamin orang kira-kira ntar namanya dia bakalan dapat surga dengan sholat ya belum maksimal. Ini yang maksimal aja, ya, itu masih sedikit. Ini yang paling khusus, itu pahala tuh ya. Itu sehari semalam cuma berapa jam. Oleh karena itu aktivitas untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tentunya tidak hanya melalui ibadah mahdoh. Dan ibadah murni sembahyang, puasa, baca Quran, wirid, zikir, bukan hanya itu. Kita kudu cerdas. Sementara Nabi bilang al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Kita kudu pinter nih. Orang yang pinter adalah orang yang mengukur dirinya. Ini kita ukur diri kita masing-masing. Ya, umur kita udah berapa? Sejak balik sampai sekarang kira-kira sembahyang kita bagaimana itu? Kira-kira berapa kali itu yang diterima sama Allah? Ya, bayangan khususnya, bayangan lupanya. Ini sembahyang ya? Ya buru-buru yang harus sembahyang kali. Ini kita yang sembahyang kadang-kadang sembahyang yang banyak godaan. Pikiran kemana pergi? Orang yang cerdas adalah orang yang mengukur diri. Ya Allah, umur saya sekarang udah 40. Ya kali punya umur 17. Kira-kira 40 diambil 17 berapa ya? 40, 23. Iya. Kalau kita umur 40, 23 tahun yang lalu saya ngapain aja di sini? Saya ngapain aja ini? Ya, di dunia. Ya, padahal peserta Allah nyiptain kita ke dunia buat ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Aku. Kira-kira nih kita banyakkan ibadahnya, banyakkan mainnya. Lamaan baca Quran, ya apa lamaan main catur? Catur juga juga, orang merasa. Coba kalau kita pikir, sebenarnya mana panas. Iya. Kita getolan ngaji masjid, ya apa getolan nongkrong, ya. Main gaplek, apalagi sekarang yang lebih banyak namanya alat ya buat main itu. Kalau yang muda-muda membuka HP lama itu. Dari tidur sampai tidur lagi itu pertama yang dibuka HP, ya HP mau muda-muda, yang kali orang ini. Ya kadang-kadang kalau maksiat itu kita orang belum keluar rumah, dalam rumah ya bisa itu buka HP apa yang ada. Jadi apakah kita termasuk orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mengukur kira-kira nanti kalau dia udah mati, ya, bagaimana nasibnya? Kalau emang sadar, ya, umur saya udah 40, umur saya udah 50, umur saya udah 60, ya, udah mau maghrib, badan udah kuat, ya. Kira-kira kita mikir nggak buat kehidupan selanjutnya? Apa kali kita mau bakalan mati? Orang-orang di luar kan mau kagak rumahnya kan di belakangan.
Apakah kita merasa kita akan kekal terus hidup di dunia? Ya. Apakah sudah kita persiapkan buat akhirat kita? Harta yang kita miliki, jabatan yang kita punya, gak ada yang dibawa mati. Ya. Itu namanya orang yang kayis, orang yang cerdas. Dia nih. Ya. Makanya guru-guru kita itu, para ustaz kita kalau dibuka kan suka bilang gitu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya. Pikirin kira-kira kita udah nyiapin apa buat akhirat kita. Kira-kira ntar kalau kita mati kita masuk surga, masuk neraka. Nah inilah yang menjadi renungan buat kita semua. Kalau memang kita sudah tahu sadar diri, ya, tahu sadar diri, romanya kita orang bisa ngandelin ibadah kita, sembahyang kita, puasa kita, baca Quran kita, ya, sedekah kita. Oh benar aja kalau sedekah ya. Romanya kalau hari Jumat itu kotak amal, amal muat gitu. Pas dibuka, kalau buku dapat 50 juta gitu. Kalau itu mau berdiri saking banyak gitu, merahan mulu. Ya, kalau di sini mah yang dibukanya kotak amal, nggak berbukaan mau mulu gitu. Nah, kita juga berarti kalau memang kita sadar kita bukan termasuk orang yang maksimal ibadahnya, sembahyangnya belum baik, ya, itu ibadahnya belum baik, berarti kita perlu nyari nih, ya, bagaimana caranya untuk menambah kekurangan tersebut atau mencari jalan lain ibadah yang mana, ya, atau hal-hal apa yang bisa menjadi pahala buat kita semua. Kalau ibadah, sholat, puasa, baca Quran itu sifatnya hablum minallah. Kita ibadah kepada Allah. Nah, kita cari itu yang hablum minannas. Bagaimana, ya, lingkungan sekitar kita dari mulai rumah, ya, orang tua kita, ya, itu istri kita, anak kita, keluar kita, ada tetangga, ada saudara, itu menjadi ladang pahala buat kita semua. Bukan sebaliknya, ya, malah nyusahin kita nanti di akhirat. Ya. Kita yang masih punya orang tua, emak bapak masih hidup mamanya, gitu. Orang tua kita masih ada, gitu. Itu surga buat kita, pahala buat Allah ciptakan surga di mereka melalui orang tua kita. Wa imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma kilahuma aw ahaduhuma fala taqul lahuma uff. Kalau orang tua kita yang pada tua, baik dua-duanya, ya, atau salah satunya, jangan sampai kita ngomong, ya, yang kagak baik, yang nyakitin hati perasaan orang tua. Bahkan ketika sahabat yang berjihad di jalan Allah ditanya sama Nabi, ya, awal bertahai, apakah orang tua kamu masih hidup? Ya. Sahabat itu bilang iya, masih hidup. Gitu. Masanya, udah, usah ikut rumah, gitu. Layanin orang tuamu, ya, gitu. Ya. Di sana ada surga. Orang tua kita bisa jadi jalan ke surga dari rumah. Ya. Anak istri kita, anak kita didik agamanya, tuh, yang pada sekolah umum, yang utamanya jangan sampai lupa suruh ngaji. Jangan sampai anak-anak kita kalian bisa ngaji. Ini banyak ustaz, banyak guru di sini. Apalagi sekarang mah mau sekolah agama orang jauh-jauh, ya.
tinggal presentnya nyampe udah sono tuh. Ya, udah ada guru kita udah bikin apa Pak? MI ya? Udah ada sekolah agak entar di akhirat kalau bisa lagi kita mulai kalau ditanya itu apa lo bisa ngaji? Lo ada ustaz, lo ada tempat apa kalau belajar ngaji, kalau di sekolahnya lo ada banyak di sini biasanya ada bersama anak ada ustaz ya, kalau bisa ngaji tinggal mau apa kagak. Anak kita bukan ya silakan mau sekolah umum ya, mau SMA, mau STM ya, pakai era SMK ya, silakan, cuma jangan sampai yang kita lupakan pendidikan agama. Itu tabungan buat kita semua. Itu termasuk yang nanti jadi waladun sholihun ya do'ulah, anak yang baik yang mendoain kita. Kalau anak kita bisa ngaji maka bisa kirimin yang baca Yasin minimal Fatihah dapat ya. Gitu. Ya kalau kita mati boleh kamu kalau ada yang boleh bisa kayak begitu. Kalau kita udah ada nih ya di alam kubur sepi banget, orang ada yang berdoa bisa, orang ada yang ngaji bisa, oh gitu ya, mumpung kita masih bisa ya, arahkan anak-anak kita ya biar jadi tabungan buat kita semua. Tempat ngaji ada ya, tinggal asal mau gitu. Bisa di sekolah agama, karena mau sekolah agama nggak belajar agama doang, belajar hukum juga ada gitu. Jangan disangka masuk MI semuanya agama, ada bahasa Indonesia ya, ada apa itu lagi tuh, IPA, IPS lengkap. Sekarang mau jangan takut, yang dekat ada. Kalau perlu jauh-jauh kita ramaikan kampung kita gitu. Kita hidupkan kampung kita gitu. Anak-anak kita pada pagi pada jalan pada sekolah gitu. Ya, ilmu dunia dapat, ilmu akhirat kan semua bayaran katanya gitu. Kalau ini kan gratis ya. Nah, ujung-ujungnya semua bayaran, ada bayaran juga, duit ini, duit itu, ada duit seragam, duit jalan-jalan, semua bayaran ujung-ujungnya mah. Jangan hitung-hitungan buat pendidikan, buat apalagi buat agama. Ya, anak kita itu bisa jadi surga buat kita. Jadi amal soleh. Ya. Bocah bisa ngaji kan dari orang tuanya yang ngongkosin. Karena bocah bisa bayaran dia. Ya, yang beli baju, yang beli sepatu, beli bukunya siapa? Orang tua. Jadi orang tua yang ngongkosin anaknya belajar, ya dia dapat pahala. Nanti kalau dia udah meninggal itu termasuk amalannya yang masih ada. Ya amal soleh yang masih dihitung sama Allah. Ya warisan anak soleh. Ya, warisan mana kadang-kadang belum tentu. Ya anak kita ingat. Kita kasih kontrakan, kita kasih sawah belum tentu ingat. Mau sedekah buat orang tua. Kalau agak arti agama habis deh udah ada gitu. Iya, mending kalau kita lihatnya mah benar kalau habis bermain judi. Apa sekarang kan judi agak perlu keluar rumah kita, di rumah bisa main judi. Itu yang pakai gacor itu. Apa itu yang itu ya? Apa itu? Max win apa namanya itu? Pokoknya masaknya mau ribu gitu ya. Katanya kalau benar harus juta gitu. Nah itu mau udah diatur, itu kan program, udah ada algoritmanya, orang kaya orang main klub. Itu mau udah diatur. Nah itu kan bocah-bocah kita takutnya pada kena itu udah ngapainnya pada main judi. Namanya game online. Ya, namanya mau dibagusin game online. Dapat apa tuh? Kalau bakal kaya, kalau pengen kaya mah usaha. Itu udah disetting, udah diatur, orang bakalan menang kaya. Nah ini kadang-kadang ya, kita juga perlu perhatian mata kita. Ini bocah ngapain baik, bocah ngapain.
membekali dengan agama biar dia tahu ini nggak boleh. Anak kita jadi tabungan kita keluar ketemu saudara, ya kita keluar rumah ketemu saudara, ketemu tetangga gitu, cuma ucapin assalamualaikum udah dapat pahala, ya kita senyum dapat pahala, apalagi kita mau bantuin mah gitu. Ya ada orang nanya jalanan, Pak SDN-nya udah mana ya? Keluar ke kanan gitu, itu pahala. Irsyadul Thalib dapat pahala sudah. Kita cari itu semua pahala dari lingkungan kita semua. Jadi bukan hanya melalui atau bukan hanya dengan hablum minan nas itu banyak pahalanya. Minimal ya. Kata Nabi ala kulli muslimin ya kulla yaumin shadaqah. Ini kita ini orang Islam semuanya tiap hari kudu sedekah. Orang Islam tiap hari kudu sedekah. Sahabat nanya, nah itu kalau punya duit ya, kalau nggak tahu bagaimana Rasulullah? Ya, Pak Ilhamnya aja kalau orang bekerja bagaimana? Gitu. Ya kerja dulu bang, kerja, ya nyari duit, ngumpulin potong aqua kayak bagaimana kayak nyari duit tuh gawe, ya. Potong aqua dijual, dapat duit, sedekah. Lalu kalau orang bisa bagaimana Rasulullah? Ya kalau orang bisa, kalau bisa gawe, kalau punya duit, ya minimal tolongin orang yang perlu bantuan, nolong orang itu sedekah. Apapun itu pertolongannya, ya ada yang mau hajatan gitu ya, gitu kita mau yang bantuin, jadi mengejek, ya ada pahalanya itu, bukan sekedar dapat seragam batik. Ada acara yang besok Agustusan ya, kita isi dengan acara yang bermanfaat, kita ikut goloran, kita ikut bareng-bareng gotong royong, ada pahala. Ada tetangga kita yang meninggal, ya kita datang, kita melayat, lagi kita sampai bantuin terus, ya kita hadir, ngedoain, itu pahala. Kalau tidak bisa ngasih sedekah, ya ngebantuin orang. Bagaimana kalau bisa ngebantuin juga? Membantu orang yang perlu bantuan, minimal ngomong yang baik, mendoain, ya jangan sampai udah bisa ngebantuin, ya, pakai duit, tenaga orang, ya, ngomong lagi di belakang, ya. Minimal mendoain, ngomongnya al-amru bil ma'ruf. Ya, wa nahyu 'anil munkar. Ngomong yang baik, baik ingetin orang. Bagaimana kalau nggak bisa juga? Ngajak orang benar, dia mana susah gitu. Ya, pokoknya kita ngajak orang ke masjid, ayo kita sembahyang, rumahnya berat. Ya, atau melarang orang daripada main judi, jangan, pokoknya rumahnya ada takut. Minimal, ya tahan diri, tahan mulut, jangan sampai kita ngatain orang. Jangan sampai kita nyakitin perasaan orang. Kalau kita tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, minimal jangan nyusahin, ya, jangan nyusahin. Itu asalnya begitu doang, itu pahala. Jadi ibadah yang hablum minan nas ini banyak sekali dan pahalanya gede. Bahkan kalau kita nggak hati-hati, ya, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, semua kebaikan kita, gara-gara hablum minan nas kita gagal, ya, hilang pahalanya. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang ketika bertanya kepada para sahabat, ya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut, orang yang belangsak?
man laisa lahu dirhamun wala mata. Orang yang orang berduit, orang punya apa-apa di rumahnya. Apa kata Nabi? Ya, bangkrut yang hakiki. Apa kata Nabi? Man ata yaumal qiyamah bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa banyak. Ya, orang yang nanti di hari kiamat datang dengan membawa pahala sholat, rajin sholatnya, pahala puasanya rajin, zakatnya sering, banyak pahalanya, banyak ibadahnya. Ya, ini ahli surga paling berapa kalau gitu? Orang yang rajin ibadah nih, yang rajin, puasanya rajin, sedekahnya rajin, pokoknya pola ibadahnya. Kira-kira ahli surga paling berapa? Ahli surga, ya, cuman ya, tapi dia juga di samping ya, rajin ibadah, rajin sholat, ya, yati wa qarsyata mahada, ngatain orang mulu, menghina orang, ya, wasapa kada mahada, ya, ada bunuh orang, wador mahada, mukul orang, ya, ambil duit orang, zalimin orang. Dia ternyata maklumin anaknya hubungan sosial dengan orang, dengan masyarakat. Kalau benar, ya ibadahnya malah rajin. Akhirnya apa yang terjadi? Dituntut sama orang-orang yang tadi pernah dia makai, pernah dia zalimin, pernah dia tipu, pernah dia apain. Akhirnya apa? Ya. Pahala dia itu diambil sama orang yang pernah dia katai, dia hina, ya, dizalimi, ditipu, ya, dijatuhkan harga dirinya. Banyak kepada antri, rupanya mulutnya orang dijaga. Akhirnya apa? Gua ambil semua. Ternyata yang antri masih banyak. Apa yang terjadi? Lepas itu kan pahala habis ya. Pahala sholat habis, pahala puasa habis, pahala zakat habis, pahala haji habis. Gitu. Ya. Pahala ibadahnya di dunia burus diambil. Ternyata yang untung masih banyak. Gitu. Saya belum. Akhirnya apa? Ya. Gitu. Diambil dosa mereka, ditaruhin ke dia. Makanya penjara ada orang yang bisa namanya ada dosa nyolong, dosa main judi, dosa zina. Ya, banyak lagi. Ya Allah, saya mau pernah nyolong, saya mau pernah zina, saya mau kalau pernah main judi. Ini kenapa ada tetangga? Ya, rupanya ya, itu dosa-dosa orang yang pernah judi, pernah mabok, pernah zina, dipindahin ke dia gara-gara tadi pernah menzalimi, pernah menghina dan seterusnya. Itu bagaimana kalau langsung itu kalau begitu, kalau masuk surga jadi masuk. Nah itulah ya, yang perlu kita hati-hati. Di samping kita bisa mendapatkan pahala ya, dari orang di sekitar kita juga bisa berasa gara-gara orang di sekitar kita. Dengan lingkungan tetangga kita jadi ya, sengsara di akhirat. Meskipun kabur minallahnya ya pol. Makanya seperti Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, imra'atun, ada seorang perempuan ya, qamat lailaha wa shamat naharaha. Kalau malam tahajud, kalau siang suka puasa subuh. Ya, rajin ibadah. Cuma ada kekurangannya. Walakinnaha tu'ti jiranaha bilisannya. Cuma dia mau mulut kita itu cuma matai orang, cuma matai tetangga. Ya, kalau mulutnya berdesak itu. Ya. Aina hiya, di mana nanti tempatnya di akhirat wahai Rasulullah? Kata Nabi, hiya finnar, tempatnya di neraka. Nauzubillah min puasa
sembahyang tahajud rajin, puasa Senin Kamis rajin, malah masuk neraka. Nauzubillah min. Oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan Allah, di samping tentunya kita tetap menjaga hablum minallah ya, dengan melakukan ibadah, sholat, puasa, ya, zikir, baca Quran, sedekah, kita juga cari pahala dari lingkungan kita, dari tetangga kita, saudara kita, bisa jadi nambah-nambahin atau bahkan bisa jadi andalan malah, ya, itu catatan amal soleh dan ibadah kita yang sudah kita lakukan jangan sampai hilang, ya, pahalanya gara-gara hablum minannas kita dengan tetangga, dengan saudara, dengan lingkungan kita tidak baik. Jangan sampai pahala udah dikit, boros diambil orang. Mending kalau banyak maka ada sisanya. Nah ini mah udah sebayannya, ya, belum maksimal, belum khusyuk, ya, dosanya nambah dari kiriman orang. Nauzubillah min. Mudah-mudahan ya, kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi, orang-orang yang Allah beri hidayah, orang-orang yang Allah senantiasa mudahkan istiqomah dalam ibadah kepada Allah, jauh dari menyakiti orang, menzalimi orang, dan dari akhir kita bisa selamat tanpa ada tuntutan dari orang-orang yang pernah kita zalimi. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Allah yahdi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.